Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grayson Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 3 Februari 2026. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita melihat pergerakan Bitcoin lumayan bagus ya. Untuk closing time frame 4 jam di sini kita create satu hammer dikonfirmasi dengan satu candle hijau setelahnya. Jadi ini adalah salah satu reversal pattern ya, yaitu ada hammer di sini, di mana dia terdiri dari satu candle berbentuk palu dikonfirmasi dengan satu candle hijau setelahnya, yang mana ini bisa menjadi indikasi awal untuk market mulai reversal dari penurunan mengalami kenaikan. Tapi syarat yang penting buat dicapai oleh Bitcoin dalam jangka waktu pendek yaitu untuk dia bisa break dulu nih area resistance di sini, yaitu di sekitaran area 79.400 gitu. Jadi seperti apa outlook kita kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, ketika market Bitcoin dan juga kripto lagi pada turun, tentu saja bikin kita jadi sedih ya. Apalagi kalau di crypto exchange yang kita gunakan hanya tersedia spot market. Otomatis kita cuma bisa bengong, ataupun kalau kita maksa trading, mungkin akan berpeluang untuk floating loss. Ya, kalau ingat-ingat itu sedih banget ya. Tapi itu pengalaman aku dulu sebelum aku mengenal Ajaib. Karena di Ajaib sekarang sudah ada futures market sampai dengan leverage 25 kali. Jadi buat kamu yang merasa sedih banget karena marketnya lagi pada turun, kamu bisa pasang short market untuk mendapatkan keuntungan ketika market sedang downtrend. Ada 600 saham Amerika Serikat yang bisa kamu perdagangkan. Selain itu juga ada 500 digital asset yang tentu saja kamu bisa investasikan serta tradingkan. Jadi di Ajaib sudah tersedia spot dan juga futures market. Jadi don't worry kalau kamu merasa marketnya lagi downtrend, kamu tetap bisa make money di sini. Jadi buruan teman-teman tinggal download aplikasi Ajaib yang warna ungu, silakan cek di Play Store ataupun di App Store, atau teman-teman bisa scan di sini, atau linknya aku sediakan di kolom deskripsi juga. Silakan teman-teman daftar dengan Gmail kalian, masukkan password kalian, kemudian isi data dirinya. Nah setelah itu di bagian akhir nanti teman-teman tinggal masukkan kode referral aku Andre Greystone, supaya teman-teman bisa memperoleh crypto aset ya berupa Bitcoin, Ethereum ataupun Dogecoin sampai total 6 juta. Jadi ini worth it banget untuk kamu yang baru mau belajar trading. Untuk legalitasnya aman banget karena Ajaib sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi buruan download aplikasi Ajaib di Play Store ataupun di App Store dan rasain perbedaannya. Ajaib, investasi global tanpa batas. Pembahasan saya mulai dulu dari kalender ekonomi ya. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data makro. Pertama ada Jepang akan merilis data return obligasinya ya, 10 year JGP action atau auction. Dan hari ini juga akan ada Michelle Bowman dan juga Barkin dari FOMC akan speak. Kemudian ada data JOL juga nih, job opening. Nah yang paling penting ini sih job opening, datanya akan dirilis jam 11 malam nanti. Jadi mungkin market akan sedikit volatil, so tetap berhati-hati buat kita semua. Sementara update dari geopolitik ya dan juga ekonomi makro, saat ini Donald Trump sudah berhasil mendapatkan deal dengan India gitu. Jadi kabarnya ada penurunan tarif yang dibebankan untuk India yang sebelumnya itu ada di 25% menjadi 8%. Ini imbas daripada India setuju untuk menghentikan perdagangan dengan Rusia. Akhirnya Donald Trump yang mana pengen banget mendominasi gitu ya, akhirnya mendapat deal dari India dan secara resmi menurunkan tarif untuk negara India. Sementara itu untuk kondisi weekly ETF outflow masih sedang terjadi. Jadi 2 minggu beruntun kita mendapatkan arus keluar. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini sama di sini, ini adalah menunjukkan bahwa 2 minggu beruntun outflow-nya itu sangat signifikan, baik itu dari ETF manapun ya, dari BlackRock, Grayscale, Bitwise, termasuk juga produk seperti Bitcoin ETF ataupun Ethereum ETF sama-sama mengalami arus keluar yang sangat signifikan. Gitu. Terus dari update terbaru juga datang dari MicroStrategy atau Strategi, kabarnya telah mengakuisisi sekitar 855 Bitcoin dengan harga 75,3 juta US dollar
gitu. Jadi dia akumulasinya kemarin tanggal 1 Februari 2026. Wow, terus melakukan akumulasi walaupun mungkin udah masuk ke average price-nya. Bitmain juga nggak kalah ya. Bitmain dia secara konsisten mengatakan bahwa saat ini mereka akan terus menjalankan misinya, yaitu Alchemy of 5%, di mana rencananya itu mereka akan terus melakukan pembelian lebih banyak terkait dengan token Ethereum sampai nanti Bitmain menguasai sekitar 5% ya. Sekarang dia udah menguasai sekitar 3,55% dari total Ethereum yang beredar. Jadi tinggal 1,05% lagi untuk mencapai Alchemy 5% ini gitu. Jadi Ethereum akan terus diakumulasi secara bertahap. Namun Bitmain juga mendapati bahwa portfolionya sekarang sedang merah parah, di mana kalau kalian perhatikan di sini mengalami yang namanya total loss itu sampai dengan 42,26% dari hasil akumulasinya. Ini kalau kita taksir itu sekitar berapa nih, itu 2 3 6,6 juta US dollar unrealized loss. Wow, besar banget ya teman-teman. Jadi ya itulah keputusan yang diambil oleh Bitmain mengakumulasi, dan sekarang mereka mendapati portfolionya sedang merah, tapi nampaknya belum kapok dan mungkin akan terus melakukan akumulasi sampai ke depan gitu. But it's fine teman-teman. Lanjut ya. Kemudian ada perusahaan dari Jepang namanya adalah Nomura, dikabarkan reduce untuk position di kripto setelah kripto mengalami sesuatu yang ya penuh dengan ketidakpastian di kuartal ketiga kemarin 2025. Jadi pada akhirnya Nomura ini juga mulai goyang ya teman-teman, atas aset yang mereka hold gitu ya, kripto aset yang mereka hold, impact daripada penurunan yang terjadi pada crypto market gitu. Gimana dengan kalian nih teman-teman para retail ya kan, even pemain-pemain besar aja sekarang lagi kewalahan ya menghadapi kondisi floating loss yang sangat ekstrim, sangat besar gitu. Dan juga kita pun juga para retail mungkin ada yang saat ini mengalami hal serupa. Kemudian update juga datang dari Tether, dikabarkan meluncurkan operating system bernama MOS ya. MOS ini adalah sistem untuk penambangan yang didukung oleh Tether gitu. Jadi kita tahu nih Tether kan dia selain menyediakan USDT, dia juga sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang punya miner gitu. Jadi perusahaan yang juga memiliki miner Bitcoin, yang mana ini akan membuatnya terus meningkatkan jumlah akumulasi Bitcoin ke depannya. Nah, sekarang dia juga jualan sistem operasi juga nih bagi para miner yang pengen untuk melakukan mining gitu ya, bisa beli softwarenya dan juga hardwarenya itu dengan Tether. Jadi ada produk baru lah. Lanjut ya, berita yang lain. Hyperliquid mendorong pendanaan berbasis hasil dari HIP 4. Hasil adalah kontrak yang sepenuhnya dijamin dengan anggunan yang diselesaikan dalam rentang tetap. Jadi ini terkait dengan USDH ya. Ini adalah produk dari Hyperliquid yang mana dia meluncurkan stablecoin USD gitu. Jadi saat ini stablecoinnya ini masih masih dalam tahap mencari pengguna gitu. Kedepannya stablecoin ini akan sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat akan mensupport ekosistem yang dimiliki oleh exchange dari Hyperliquid itu. Di tengah dunia rame banget sama kasusnya Jeffrey Epstein ya, yang mana kabarnya banyak bocor kan ke publik rekaman-rekaman yang sebelumnya itu dirahasiakan. Nah, sekarang juga datang dari mantan pacarnya si Justin Sun gitu, dikabarkan dia bongkar aib gitu kalau sebenarnya token Tron ini banyak sekali dimanipulasi oleh Justin Sun sendiri demi membuat atau demi menjaga harganya tetap bagus gitu. Memang belakangan aku sangat memperhatikan token TRX ini ya, dan aku lihat ini adalah salah satu koin yang secara movement dia jauh lebih perform dibandingkan dengan ya Bitcoin gitu. Secara secara candle, secara uptrend itu sangat-sangat oke gitu. Cuma kalau melihat berita kayak gini, oh ternyata dimanipulasi. Jadi rasanya kita juga harus lebih berhati-hati tentang
ya menyimpan token TRX ya buat ke depan. Mungkin lebih lebih waspada sih, karena yang namanya market yang dimanipulasi ini bisa saja menjadi sesuatu yang bisa hancur kapanpun gitu. Ibaratnya pergerakan harganya itu dia nggak organik, melainkan hasil dari rekayasa saja gitu ya. Harus hati-hati lah ya teman-teman. Kemudian aku mau update juga untuk token unlock yang bakalan kita temukan ke depan. Ada beberapa koin di sini yang teman-teman perhatikan ya, akan ada unlock kurang dari 24 jam ke depan. Ini aku umumkan yang besar-besar aja ya. Pertama ada HMX unlock sekitar 1,95%, lalu ada ACS unlock 3,29%, lalu ada MMT unlock 11,88%. Yang lain ada Aurora unlock 1,08%, terus ada Next unlocknya 5,5%, XDC unlock 5%, ENA unlock 2,31%, Mafia unlocknya 14,47%, lalu ada Hyperliquid juga unlock cukup besar sebesar 2,79%. Ini 3 hari ke depan ya. Itu sih, jadi token-token yang unlock besar kayak gini teman-teman harus waspadai, karena biasanya ketika tokennya dibuka dengan supply yang lebih masif, kalau tidak didukung oleh permintaan yang meningkat, biasanya harganya akan cenderung terkoreksi turun gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu untuk lebih aware. Alright, sekarang kita waktunya untuk review gimana pergerakan teknikal dari Bitcoin. Pertama, aku mau sedikit komen, closing weekly kemarin jelek banget. 2 minggu beruntun kita dapat candle merah. Di saat yang sama ETF juga mengalami outflow yang sangat signifikan. Tapi per perdagangan hari Senin kemarin kita udah mulai develop satu candle hijau. Moga-moga hari ini bakalan terkonfirmasi dengan candle hijau ya, supaya bisa memberikan ya istilahnya itu sentimen bagus di closing daily kita hari ini gitu. Dari saya sih melihat volume perdagangannya bagus, oke. Kemudian juga dari sudut pandang USDT dominance di perdagangan kemarin juga sudah mulai menunjukkan gerak-gerik koreksi gitu. We expect kalau ini akan membawa kenaikan kepada harga kripto secara jangka pendek. Jadi kemarin saya melihat dari USDT dominance ini juga create yang namanya hammer ya di sini gitu. Jadi ada hammer and then dia dikonfirmasi satu candle merah gitu. Idealnya sih kalau kita melihat Bitcoin yang juga sudah create hammer dengan satu candle hijau setelahnya, ini akan membawa dampak yang bullish buat Bitcoin, sementara USDT dominance mungkin akan mengalami penurunan. Buat teman-teman yang bingung, USDT dominance itu salah satu indikator yang membantu kita untuk melihat apakah atau bagaimanakah proporsi daripada para investor saat ini. Jika USDT dominance naik, artinya lebih banyak trader yang profit taking. Kalau USDT dominance mulai turun, itu artinya mereka kembali mulai belanja, khususnya membeli Bitcoin ataupun altcoin lebih banyak. Nah, kalau kita lihat dari structure ini, sebenarnya dia udah mulai mengarah ke tahap koreksi. Walaupun sebenarnya yang kita butuhkan adalah melihat dia create yang namanya lower high dulu, baru setelah itu terkoreksi turun lagi. Nah, itu akan menjadi momentum yang bisa dimanfaatin buat teman-teman yang trading ke depan gitu. Sampai mana beli potensi penurunannya? Nah, kalau aku melihat sih dari momentum bullish ini, nampaknya ini bisa menjadi next target kita ya, yaitu di sekitaran 6,55%. Dan yang kedua adalah tentu saja di sini kalau dia bisa turunnya itu dalam gitu, yaitu di 6,17%. Itu saat ini yang kita bisa lihat. Nah, di saat yang sama juga emas masih dalam kondisi penurunan atau koreksi. Terus silver pun juga kurang lebih sama. Ya, di saat yang sama ketika dua aset kelas ini mengalami penurunan, Bitcoin ternyata mulai menunjukkan indikasi ya rebound sesaat gitu. Jadi ini menarik sih, menurutku ini bisa menjadi sebuah spekulasi kalau ada aliran dana yang keluar dari gold dan perlahan-lahan akan masuk ke crypto market, dan ini akan bisa membawa dampak yang lumayan positif. Untuk outlook jangka panjangnya Bitcoin,
Kalau dari saya sendiri melihat tren masih bakalan turun. Ya, even kali ini Bitcoin mungkin masih bisa dikasih rebound, tapi arah saya masih sama, yaitu dari wave 4 menuju wave 5 besar di sini. Gitu. Dan level wave 5 ini level wave 5 ini kemungkinan ada di beberapa level. Kalau menurut Elliott Wave Theory, ntar aku aktifin dulu. Ya, kalau menurut Elliott Wave Theory saat ini kita lagi progress dalam regular flat correction gitu, atau bisa juga nanti berubah menjadi expanded flat correction. Tapi pada intinya ada beberapa level yang teman-teman perlu untuk take note saat ini. Yang pertama adalah Fibo 100, 123,6, dan juga satu lagi yaitu 161,8. Ya, itu adalah beberapa level toleransi. Dan kalau kita melihat dari sini ya, dari saya sendiri menarik dari wave A atau swing A di sini sampai puncak Bitcoin di all time high yaitu di swing B. Kita mendapati beberapa level yang bisa kita cermati sebagai level krusial. Yang pertama adalah tadi Fibo 100 di sini. Yang kedua 123,6 dan yang ketiga adalah 161,8. Jadi 3 level target ini merupakan level yang berpotensi menahan pergerakan Bitcoin untuk turun lebih dalam lagi ke depannya. Oke, dan sekarang kita baru berada di target pertama yaitu 74.700. Jika area ini ternyata gagal menahan pergerakan Bitcoin untuk turun lebih lanjut, bukan nggak mungkin dia bisa terkoreksi turun lagi sampai 123,6 di sini di sekitaran level 65.900-an something. Kalau area ini juga berhasil di breakdown, dijebol, ya udah berarti next target kita bisa saja sampai ke 53.900. Tentu saja kita nggak bisa nebak-nebak saja ya, kita perlu untuk ikuti prosesnya. Nah, dari wave 4 ongoing menuju wave 5, kita membutuhkan yang namanya 5 wave penurunan. Dugaan saya wave 1 sudah beres di sini. Kemudian kita starting untuk rebound cari wave 2, kemudian 3, 4, dan setelah itu 5. Ya, idealnya seperti itu. Misalkan kalau skenario tersebut yang akan terjadi pada Bitcoin, di manakah pertanyaannya wave 2? Ini pasti hal yang teman-teman menarik buat dicari tahu gitu ya, atau teman-teman mungkin penasaran di mana wave 2. Nah, dengan asumsi kalau wave 1 sudah tercermin di sini yaitu bertahan di 74.400 ya, pokoknya level deep kemarin lah. Maka kita bisa menarik Fibonacci retracement dari atas ini ya, dari wave 4 ini turun sampai wave 1 kecil di sini. Ini aku izin buat ganti aja dia pakai micro. Oke. Nah, di mana targetnya? Kalau kita melihat dari situasi sekarang, ini kita bisa aktifkan Fibo 50 dan yang nggak terlalu perlu kita clearkan saja. Satu lagi kita perlu ini. Nah, ini adalah beberapa level target yang berpotensi menjadi sasaran berikutnya untuk Bitcoin. Ini aku ambil dari wave theory semuanya, teman-teman. Jadi terkait dengan wave 2 ya. Di manakah target daripada wave 2? Kalau kita mengacu kepada teori ini, target wave 2 itu bisa dibilang adalah Fibo 50, 61,8, 76,4 atau 85,4. Jadi teorinya simple. Ambil dari wave 1, tarik sampai wave 0-nya. Kita akan dapat beberapa level Fibonacci di sini. Silakan teman-teman untuk screenshot area ini, karena level tersebut bisa menjadi next destinasi untuk Bitcoin. Let's say kalau dia pengen rebound ngejar wave 2 di atas. Dan ini juga syaratnya adalah kalau misalkan mendukung secara demand gitu ya. Kalau permintaannya Bitcoin banyak, bisa membawa Bitcoin ini rebound ke kisaran level 88.300 atau 85.500. Tapi oke lah, kita anggap saja dia capai target minimalnya, yaitu di sini di 85.500. Maka kalau kita lihat dari CME gap, Bitcoin kemarin itu dia bikin gap sangat besar ya di CME. Menurutku ini bisa menjadi salah satu acuan teman-teman juga gitu. Jadi kita meninggalkan gap antara range 83.000 di sini sampai dengan di 78 ribuan. Artinya gap ini bisa saja ketutup
cepat atau lambat. Seperti sebelum-sebelumnya Bitcoin juga bikin gap dan akhirnya ketutup gitu. Walaupun sebenarnya ada satu gap lagi yang masih disisakan di atas, yaitu di 93.000, tapi kita nggak ngomongin ke sana dulu. Kita pengen Bitcoin ini bisa tutup gap dulu di sini setidaknya buat jangka pendek gitu. Kalau misalkan skenario itu yang terjadi, we expect kalau Bitcoin bisa pelan-pelan untuk mengalami rebound, ngejar beberapa level target di sini gitu. Dan itu akan sangat menarik buat kita perhatikan ke depan. Itu ya, jadi outlook dari Bitcoin seperti itu. Kalau menurut saya ada peluang dia rebound. Sedikit perbandingan. Untuk Bitcoin dominan, sementara ini masih terpantau koreksi setelah kenaikan ekstrim yang sudah terjadi sebelumnya. Moga-moga ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk beberapa altcoin yang kemarin sempat mengalami tekanan, sehingga kalau teman-teman bisa manfaatin ini, tentu saja bisa bikin cuan juga buat kalian semua. Gitu. Jadi dari saya gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk next discussion kita akan lebih banyak diskusi nanti di komunitas Telegram ya. Kalau teman-teman punya Telegram yang pengen buat join, feel free untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi atau bisa cari di pencarian yaitu seputar investasi. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih. See you guys.